Keinginan seorang penguasa elemental akan sentiasa bergolak, Bobo Boy. Wah. Oh, sesusah mana sekalipun perjalanan itu, kamu tetap perlu mengharunginya. Seluruh rakyat Windara akan tunduk. Hai sahabat, beberapa hari menuju akhir petualangan Bobo Boy di planet Windara, yang tentunya Nat yakin kalian semua pasti udah gak sabar menunggu Bobo Boy dan kawan-kawannya beraksi kembali. Tapi sebelum itu, kita masih punya hal menarik yang terjadi di episode kelima yang sangat sayang jika kalian lewatkan begitu saja. Jadi, daripada dibahas di intro, mending langsung saja kita mulai. Bobo Boy Galaksi Windara episode 6, Amukan Beliung. Hal menarik episode 5, part 3. Let's check this out. Yay! 11. Cikala nggak pernah mati. Seperti yang kalian tahu, saat di episode kedua, Bobo Boy sempat menggunakan kekuatan Supra untuk menghempaskan Cikala. Namun yang Nat bingungkan, kok banyak fans yang malah bingung juga karena Cikala masih hidup setelah menerima serangan dari Bobo Boy Supra. Sehingga orang-orang malah jadi rame lagi ngebahas Bobo Boy Supra yang kena nerf. Aduh, padahal sejak awal setelah penayangan Bobo Boy Galaksi Windara episode kedua, tidak pernah ada konfirmasi jika Cikala itu metong terkena serangan Bobo Boy Supra. Yang mungkin mereka membandingkan kondisi ini seperti Bobo Boy Supra yang berhasil membunuh Retaka di Bobo Boy Movie 2. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Cikala tuh sempat mengeluarkan shockwave sebelum terkena serangan Bobo Boy Supra. Yang hal itu membuat serangan Bobo Boy Supra yang memiliki daya dorong yang sangat kuat membuat Cikala terpental duluan ke kapal angkasa lalat. Sehingga itu menjadi alasan Cikala bisa selamat. Berbeda dengan Retaka yang tidak memberikan serangan balik dan kemudian terombang-ambing di luar angkasa hingga metong. Namun walaupun sempat selamat, tapi Cikala tetap mendapatkan battle damage dari Bobo Boy Supra. Ya walaupun Cikala sempat selamat, tapi bukan berarti dia tidak mendapatkan dampak negatif dari serangan Bobo Boy Supra. 12. Cikala easy banget. Seperti yang kalian tahu, Cikala merupakan salah satu jenderal Ramos yang sangat kuat, yang dimana Cikala itu mampu mengeluarkan shockwave yang kuat yang bisa melemahkan lawannya karena suaranya yang sangat nyaring. Namun, pernahkah kalian kepikiran, kok Cikala saat melawan Bobo Boy CS di episode kelima kelihatan easy banget? Jawabannya ada di episode kedua, episode yang menjadi perdebatan kalian-kalian yang ribut dengan Bobo Boy Supra yang kena nerf. Disinilah benang merahnya. Itu karena Cikala yang mengadu serangan dengan Bobo Boy Supra, dia tuh masih berhasil bertahan dan selamat dari serangannya. Namun, walaupun Cikala sempat selamat, tapi bukan berarti Cikala tidak mendapatkan dampak negatif dari serangan Bobo Boy Supra. Hal ini terbukti dengan performa Cikala saat melawan tag team antara Bobo Boy Taufan, Yaya, dan Ying, yang dimana mereka bertiga berhasil menyingkirkan Cikala dengan sangat cepat dengan kombinasi yang sangat epik. Hal ini bukan tanpa alasan. Selain serangan shockwave-nya yang diblok terus sama Yaya, Cikala juga tidak dalam performa terbaiknya. Hal ini disebabkan battle damage setelah dia terkena serangan telak dari Bobo Boy Supra yang membuat dia menjadi lemah saat melawan Bobo Boy CS di episode kelima. 13. Sibella Jenderal terkuat. Berbanding terbalik dengan Cikala yang memberikan performa yang sangat buruk saat rematch dengan Bobo Boy CS, Jenderal Sibella justru memberikan performa yang jauh dari ekspektasi Nat, yang dimana dalam cerita versi komik, Sibella itu sangat mudah di counter oleh Ying dengan cara memperlambat serangannya. Namun berbeda dengan cerita versi animasinya, di sini Ying justru mempercepat serangan Yaya yang pada akhirnya mampu menyamai kecepatan Sibella. Namun walaupun Yaya dan Ying itu sudah cepat dengan kekuatan gabungan mereka, tapi hal itu masih belum cukup untuk menumbangkan kecepatan serangan dari Sibella. Sehingga jika bukan karena kombinasi mereka yang terus berkembang sehingga berhasil mengunci pergerakan Sibella, Jenderal Sibella tidak akan mungkin kalah dengan mudah. Namun hal utama yang jadi penyebab kekalahan Sibella bukan karena kekuatannya sih, tapi kesombongannya yang terus-terus meremehkan kekuatan Yaya dan Ying. Dan di saat yang bersamaan, Ying dan Yaya malah terus berkembang sampai melampaui kekuatan serangan dari Sibella.
Makanya guys, jangan sombong. 14. Maripos tiba di saat yang tepat. Seperti yang kalian tahu dalam cerita versi komik Boboiboy Galaxy Musim 2, Maripos itu tidak memiliki peran apapun di final battle. Itu karena dia yang memang sedang berada di tempat lain. Namun dalam cerita versi animasi, Nat sangat senang karena Maripos yang merupakan karakter favorit Nat di arc Windara memberikan kontribusi yang sangat besar. Itu karena si kampret Muskida yang berhasil mengendalikan kemampuan telepati Putri, yang dimana kita bisa melihat efek yang terjadi dengan kemampuan manipulasi pikiran Lampbot yang mencoba mengambil alih kesadaran dari semua orang yang ada di Windara, termasuk Boboiboy dan kawan-kawan yang padahal mereka itu bukan manusia serangga. Namun pada akhirnya Maripos yang masih bisa bergerak memanfaatkan celah dari si lalar ijo dengan cara menjauhkan Lampbot dari Kuputeri, sehingga pada akhirnya Boboiboy, CS, dan seluruh warga Windara berhasil diselamatkan. Dan Nat juga nggak kebayang sih, seandainya jika Boboiboy itu berhasil dikendalikan oleh Muskida, kekuatan tempur Ramos bisa jadi sangat meningkat drastis. 15. Trio beban. Kalian sangat beban. Sebenarnya Nat gak heran sih jika Gopal dan Feng pasti bakal melakukan tingkah konyol di episode kelima. Itu karena mereka sendiri udah kelihatan konyol dengan mempergunakan satu armor berdua. Hal ini diperparah dengan bergabungnya Boboiboy Duri. Yang kalian tahu sendiri kan kelakuan si Boboiboy Duri itu bagaimana. Sifatnya itu yang paling kanak-kanakan di antara 7 elemental yang lainnya, yang malah menambah kekonyolan dari si Gopal dan Feng. Dan yang bikin Nat gak nyangka tuh si Gopal yang ternyata fisiknya sekuat itu. Kalian bayangin aja sendiri, armor si Gopal itu kan udah paling gede di antara armor Windara yang lain, sehingga pastinya bakal berat dong armornya. Ditambah dia itu bertarung sambil menggendong si Feng di pundaknya. Ditambah lagi dia yang ketempelan Boboiboy Duri di ujung tanduk milik Feng, sehingga gak bayang sih betapa beratnya beban si Gopal, yang pada akhirnya si Gopal jadi seorang beban yang terbebankan dengan memikul beban-beban orang lain. Namun, walaupun kelakuan mereka bertiga itu sangat membebankan, tapi di sisi lain, tingkah laku konyol mereka justru yang membuat episode kali ini menjadi lebih berwarna. Itu karena vibe episode yang harusnya serius terus dicampur dengan komedi yang sangat segar dari mereka bertiga, yang Nat yakin dalam menghibur penonton mereka sama sekali nggak gagal. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Tane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tabung mendayu suara dirimu. Yes. Jadikan